Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunik Mirda Dinata Winarko dengan NIM 6211421107. Di sini saya akan menjelaskan tentang enzim dan metabolisme. Semua makhluk hidup memerlukan energi. Energi digunakan untuk tubuh melakukan berbagai proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia sehari-hari, seperti makan, mandi, tidur, kerja, dan berolahraga. Tanpa energi, semua proses kehidupan akan terhenti. Semua makhluk hidup, baik tumbuhan atau hewan, memanfaatkan karbohidrat untuk oksidasi menjadi energi karbon dioksida dan air. Di dalam tubuh makhluk hidup terjadi perombakan berbagai senyawa kimia untuk berbagai keperluan hidupnya. Makhluk hidup mampu melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh. Proses metabolisme diperlukan juga zat-zat untuk membantu melancarkan atau mempercepat proses metabolisme tersebut. Zat tersebut yaitu enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Metabolisme bahan-bahan makanan yaitu karbohidrat, protein, dan lemak akan menghasilkan CO2, H2O, dan energi yang diperlukan oleh tubuh dalam bentuk ATP. Dari ketiga bahan makanan tersebut, penghasil energi yang paling mudah dicerna oleh tubuh adalah karbohidrat. Metabolisme sangat bergantung pada peran enzim. Enzim berperan sebagai mempercepat reaksi metabolisme di dalam tubuh, tetapi tidak ikut bereaksi. Enzim merupakan pengatur suatu reaksi. Tempat bekerja enzim disebut substrat. Substrat adalah maltosa. Bahan baru atau materi yang dibentuk sebagai hasil reaksi disebut produk. Dalam contoh reaksi di atas, hanya ada satu produk yaitu glukosa. Enzim yang mengkatalisis adalah maltase. Reaksi tersebut berlangsung ke arah sebaliknya. Dengan kata lain, reaksi dua arah. Maltosa dapat berubah menjadi glukosa dan glukosa dapat berubah menjadi maltosa. Enzim yang bekerja di kedua reaksi adalah maltase. Jika terdapat maltosa lebih banyak daripada glukosa, reaksi berlangsung dari kiri ke kanan. Sebaliknya, jika glukosa terdapat lebih banyak daripada maltosa, maka reaksi berlangsung dari kanan ke kiri. Cara kerja enzim, molekul selalu bergerak dan bertumbukan satu sama lain. Jika suatu molekul substrat menumbuk molekul enzim yang tepat, substrat akan menempel pada enzim. Tempat menempelnya molekul substrat pada enzim disebut sisi aktif. Kemudian terjadi reaksi dan terbentuk molekul produk. Ada dua teori mengenai kerja enzim, yaitu ada teori gembok anak kunci atau Key-Logg, dan yang kedua ada teori cocok terinduksi atau induksi fit. Teori gembok anak kunci atau Key-Logg yaitu sisi aktif enzim mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat saja. Bentuk substrat sesuai dengan sisi aktif seperti gembok kunci dengan anak kuncinya. Hal itu menyebabkan enzim bekerja secara spesifik. Jika enzim mengalami denaturasi atau rusak karena panas,
bentuk sisi aktif berubah sehingga substrat tidak sesuai lagi. Perubahan pH juga mempunyai pengaruh yang sama. Yang kedua ada teori cocok terunduksi, yaitu sisi aktif enzim lebih fleksibel dalam menyesuaikan struktur substrat. Ikatan antara enzim dan substrat dapat berubah menyesuaikan dengan substrat. Ada ciri-ciri enzim, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada enzim tersusun atas protein. Komponen penyusunan utama enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Yang kedua itu ada enzim merupakan biokatalisor. Enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang ketiga itu ada enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substratnya yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Contohnya enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilon. Berikutnya ada enzim dapat digunakan berulang kali. Enzim dapat digunakan berulang kali karena tidak ikut bereaksi. Berikutnya itu ada rusak oleh panas. Enzim adalah suatu protein yang dapat rusak oleh panas, disebut denaturasi. Kebanyakan enzim rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Berikutnya ada kerja enzim bersifat bolak-balik. Enzim dapat bekerja menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain, dan sebaliknya dapat pula bekerja menyusun senyawa-senyawa itu menjadi senyawa semula. Berikutnya ada metabolisme. Salah satunya yang menunjukkan gejala pada makhluk hidup adalah melakukan metabolisme. Metabolisme secara harfiah mempunyai arti perubahan yang dipakai untuk menunjukkan semua perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam tubuh, atau secara sederhananya adalah penggunaan makanan oleh tubuh. Berdasarkan prosesnya, metabolisme dibagi menjadi 2, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Pada proses ini dibutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini berupa energi cahaya atau energi kimia. Energi yang digunakan cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang digunakan energi kimia dikenal dengan kemointesis. Itu ada katabolisme. Katabolisme yaitu reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme ini untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Hormon-hormon yang terlibat dalam reaksi katabolisme yaitu kortisol. Hormon ini berperan dalam mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon yang dikenal sebagai hormon stres ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kedua itu ada sitokin, yaitu hormon ini mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Beberapa jenis sitokin berfungsi untuk merangsang sistem imun, sedangkan beberapa jenis sitokin lainnya berfungsi untuk menekan aktivitas sistem imun. Berikutnya ada glukagon. Hormon ini dihasilkan oleh pankreas dan bersama insulin berfungsi untuk menjaga kadar gula dalam darah. Yang terakhir itu ada adrenalin. Hormon yang dikenal sebagai
epinefrin ini dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Baik, terima kasih. Sekian dari saya penjelasan tentang energi dan metabolisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.